Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber yang sudah kita undang pada episode kali ini dalam bahasan topik waspadai penyakit jantung koroner. Sebenarnya untuk episode kali ini dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 17 Mei 2024, kita akan membahas terkait penyakit jantung nih, karena hipertensi sudah dibahas di episode sebelumnya. Kali ini kita akan bersama Dr. Vidya Mayastri Aswad, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter Cila. Oke, ini panggilannya apa, Dok? Ya, Vidi aja. Oke, Dokter Vidi. Gimana kabarnya, Dok, pagi ini? Alhamdulillah sehat, Dokter. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama, Dok. Kesibukannya apa, Dok, beberapa hari terakhir ini? Paling ke rumah sakit ya, tiap hari ya. Visit praktek, Dok, ya? Iya, betul. Oke, sehat, Dok, ya. Oke, Dokter. Banyak yang bertanya terkait penyakit jantung koroner ini, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner, Dok? Oke, jadi topik yang dibahas hari ini cukup menarik ya, yaitu penyakit jantung koroner. Nah ini nih memang kejadiannya cukup tinggi. Oke, jadi untuk sebelum kita membahas lebih jauh, jadi kita tahu dulu dasarnya apa nih penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner seperti namanya, jadi suatu penyakit di jantung akibat adanya kelainan daripada pembuluh darah koronernya. Nah, apa nih kelainannya? Jadi dinding pembuluh darah koronernya itu rusak, ada kerusakan di dindingnya, kemudian akhirnya membuat sumbatan atau penyempitan lah ya, orang biasanya bilang ya. Akhirnya aliran darah ke jantung itu jadinya berkurang. Akhirnya terjadilah kerusakan pada jantung tersebut. Oke. Tadi koroner, Dok, ya. Koroner itu nama pembuluh darah jantung, betul, Dok, ya. Betul. Oke, siap. Sebenarnya bedanya apa, Dok, dengan penyakit jantung yang lain nih, Dok? Jadi penyakit jantung ini tidak hanya terbatas pada pembuluh darah jantungnya saja atau koronernya saja. Jadi dia luas sekali, banyak tipenya. Pertama yaitu misalnya seperti kelainan jantung bawaan. Jadi itu memang sudah kelainan struktur jantung pembentukannya. Jadi pada anak biasanya terjadinya. Kemudian misalnya kelainan kelistrikan jantung, aritmia. Jadi memang masalah pada listriknya ya. Kemudian ada juga kelainan penurunan daripada fungsi jantung akibat bukan karena penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi misalnya seperti infeksi atau dia penyakit pada katup jantungnya dan lain-lain. Jadi luas sekali untuk bahasan penyakit jantung ini. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini ya otomatis kita fokus pada penyakit pembuluh darah koronernya saja gitu. Oke, Dokter. Tadi kalau kaitannya dengan hipertensi sendiri, Dok, dengan penyakit jantung koroner ada kaitannya nggak? Oh, Dok? jelas. Karena Dok, ya, Dok. Iya, karena jadi faktor resiko untuk kejadian penyakit jantung koroner ini banyak sekali gitu. Nah, salah satu yang utama juga yaitu dengan hipertensi. Nah, kenapa kok bisa sih gitu? Nah, hipertensi ini secara sedikit demi sedikit itu akan merusak pembuluh darah jantung. Nah, karena kerusakan daripada dinding pembuluh darah jantung ini lama-lama terbentuk plak atau sumbatan itu tadi. Nah, akhirnya jadilah penyakit jantung koroner. Oke, gitu, Dok. Berarti sebenarnya masalahnya di pembuluh darahnya, Dok, ya? Betul. Tadi emang apa aja, Dok, yang bisa nyumbat itu di pembuluh darahnya, Dok? Yang nyumbat, yang jadi bikin sumbatan tadi. Yang bikin sumbatan. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi pembentukan daripada plak atau aterom ya kalau secara medisnya. Namanya proses aterosklerosis. Jadi yang menyumbat itu apa? Jadi awalnya dari lemak. Jadi dia rusak dulu ya. Rusak itu karena faktor resiko yang macam-macam itu tadi. Kemudian karena adanya lemak yang jahat menumpuklah di situ. Ada proses yang namanya aterosklerosis. Nah, itu prosesnya nggak sebentar, panjang ya. Nah, ini terbentuk plak atau sumbatan. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit jantung. Dok, ya. Benar. Tadi selain hipertensi sama ada penyakit jantung lain, faktor resikonya apa aja nih, Dok, untuk penyakit jantung koroner sendiri? Oke, untuk faktor resikonya itu perlu kita tahu ada yang bisa kita ubah, ada yang udah nggak bisa kita ubah nih, gitu. Bawaan jadi, gitu, Dok. Betul. Jadi kita udah punya gitu. Mungkin yang nggak bisa diubah dulu ya. Yang pertama itu usia. Jadi semakin tua seseorang, tentu resikonya akan meningkat. Kalau dari data itu laki-laki di atas 45 tahun, perempuan di atas 55 tahun dan sudah menopause, itu biasanya resikonya lebih besar. Kemudian jenis kelamin juga dikatakan laki-laki lebih tinggi kejadiannya dibandingkan perempuan, dan juga genetik.
Jadi kalau kita misalnya sudah punya genetik, orang tua yang penyakit jantung koroner, nah itu kita hati-hati, kita punya genetiknya gitu ya. Kemudian yang bisa kita ubah apa? Yang paling utama yaitu merokok. Nah itu ya, merokok. Betul. Nah merokok itu dikatakan sebagai faktor resiko yang independen. Maksudnya apa sih independen dok gitu? Independen itu artinya dia tidak ada faktor resiko yang lain pun dia sendiri aja bisa menyebabkan gitu. Jadi dia faktor resiko utama yang independen gitu, nggak harus berikat dengan faktor resiko lain. Kemudian ada kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian ada hipertensi, kemudian pola hidup lah ya, pola hidup, pola makan, kemudian stres, kemudian kurang aktivitas fisik, kemudian alkohol berlebih gitu. Jadi ada yang bisa kita ubah, ada yang nggak bisa. Oke, Dokter Vidi. Menarik tadi saya garis bawahi terkait merokok tadi dok ya. Betul. Kalau secara awam, kenapa dok rokok kok bisa membentuk plak-plak yang tadi dok? Kembali lagi tadi rokok itu tadi merusak. Jadi dia berkontribusi untuk merusak pembuluh darah. Oke, siap dok. Jadi dindingnya yang dirusak. Kalau dari bahasa kedokteran itu endotelnya. Nah, dinding endotel dia rusak. Nah, itulah awal mula terjadinya aterosklerosis, pembentukan plak. Yang akhirnya otot jantung ini butuh makan ya kan, bener. melalui aliran darah itu tadi. Nah, kalau pipanya aja tersumbat, kurang dong makanan buat jantungnya. Benar dok. Akhirnya terjadilah. Oke, ternyata merokok seberpengaruh itu dok ya, terhadap kerusakan pembuluh darah jantung dok ya. Wah, serem juga dok. Iya. Oke, tadi ada yang diubah dan yang tidak diubah. Genetik ini juga menarik, pemirsa sehat di rumah. Genetik tadi apakah harus kedua orang tuanya dok? Mamahnya, bapaknya itu yang ada riwayat penyakit jantung koroner, atau siapapun dalam keluarganya itu baru dia bisa beresiko terkena penyakit jantung koroner dok? Kalau ini kan garis keturunan ya, jadi orang tua sih, orang tua biasanya. Kemudian gini, perlu diketahui, oh orang tua saya genetik nih sakit jantung gitu kan. Dari neneknya betul, gitu ya. Betul. Iya. Nah, apakah anaknya akan terkena penyakit jantung juga? Belum tentu gitu. Tidak, belum tentu. Apakah orang tua yang tidak mempunyai penyakit jantung, anaknya akan bebas juga dari penyakit jantung? Itu juga tidak ya. Jadi dia harus terjadi secara berkesinambungan. Maksudnya faktor resiko yang saling mendukung gitu. Jadi punya faktor resiko genetik nih. Tapi saya tidak menyadari itu, akhirnya tetap aja pola makan tidak baik, kemudian stres tidak dikelola dan lain-lain. Nah, akhirnya juga akan terjadi itu gitu. Jadi ini bukan faktor resiko itu tidak berdiri sendiri ya. Kecuali merokok tadi dok ya. Betul. Kalau dari merokok itu tadi ada penelitiannya bahwa dia adalah faktor resiko yang independen. Apalagi kalau sudah ada genetik dan merokok dok ya. Wah, kacau. Udah tinggal menunggu hasil pemeriksaan kayaknya itu dok. Oke dokter, sebenarnya kalau untuk kasusnya sendiri nih di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, banyak nggak sih dok yang menderita penyakit jantung koroner? Oke, kalau untuk di Kalimantan Timur itu dikatakan peringkat 6 ya. Waduh, di Indonesia. Ngeri ya dok ya. Dan menurut data Riskesdas tahun 2018 itu menduduki peringkat ke-6 untuk kejadian penyakit jantung koroner gitu. Nah, kalau secara di dunia aja memang menduduki peringkat nomor 1 ya, penyakit jantung koroner ini. Kematian nomor 1 itu ya kena kardiovaskuler, penyakit jantung. Oke dok. Di praktek dokter sendiri saat menangani di rumah sakit banyak nggak dok kasusnya dok? Oh banyak, jelas. Iya. Ada kendala nggak dok dalam maksudnya mengedukasi atau memberi penata laksanaan kepada pasien-pasien ini dok? Sebenarnya pasien-pasien yang sudah merasakan rasanya serangan jantung biasanya udah kebanyakan ya, kebanyakan, tapi ada juga yang enggak. Kebanyakan sudah, oke dok, saya udah kapok. Kalau pas serangan dok ya, kalau pas menderita serangan dok ya, kalau enggak kapok-kapok juga kayaknya. Kalau yang dulu sebelum terjadi serangan mungkin masih kontrol-kontrol biasa saja, diedukasi untuk merokok, itu pasiennya belum mau gitu, karena paling sulit itu mengedukasi pasien itu untuk berhenti merokok ya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Nah, tapi ketika pasien sudah
merasakan serangan jantung tersebut yang katanya sakit sekali, akhirnya baru merasakan oh begini rasanya. Jadi biasanya tersadar setelah itu. Diberi kesempatan hidup kedua dok ya. Iya. Menemukan bahwa sudah masuk ICU nih dok, udah sampai disuruh pasang ring bypass segala macam, baru dia menyadari saya diberikan hidup kedua katanya gitu dok. Oke dokter. Tadi saya garis bawahi serangan jantung nih dok. Nah ini termasuk gejalanya penyakit jantung koroner atau gimana dok untuk serangan jantung ini? Jadi kalau penyakit jantung koroner ini itu spektrum secara luas ya. Jadi maksudnya apakah dia itu bersifat stabil kah penyakit jantung koronernya? Artinya memang sudah ada plak di pembuluh darah jantung. Kemudian plaknya itu apakah stabil atau tidak stabil? Tidak stabil artinya plak yang stabil tadi itu menjadi pecah dan akhirnya tiba-tiba menyumbat. Terjadilah sesuatu kumpulan gejala. Nah, kumpulan-kumpulan gejala akibat penyumbatan atau plak yang pecah ini dan menyumbat secara tiba-tiba itu tadi. Nah, inilah yang disebut dengan serangan jantung. Betul. Jadi ya itu tadi penyakit jantung koroner bisa saja dia stabil aja gitu ya. Kalau stabil itu nggak bergejala gitu dok ya? Iya, ada juga gejalanya. Ada juga. Jadi kalau dikatakan stabil itu gejalanya nyeri dadanya itu masih akan membaik dengan ketika dia beristirahat atau penggunaan obat. Mungkin pasien-pasien atau di rumah masyarakat udah tahu ya ada penggunaan obat yang ditaruh di bawah lidah itu ya. Dengan isosorbit itu dia akan membaik gitu atau dia beristirahat dia membaik. Nah, itu berarti masih kategori dia stabil. Nah, kalau dia tidak stabil itulah masuk ke serangan jantung itu tadi. Jadi dia bersifat akut ya. Jadi dia sekumpulan gejala yang menunjukkan dia memang serangan jantung gitu. Oke dok. Tadi nyeri dada nih dok ya. Gejala khasnya penyakit jantung koroner itu apakah hanya nyeri dada dok? Nyeri dada yang seperti apa nih yang dimaksud dok? Jadi kita harus bedakan dulu ya nyeri dada akibat jantung sama nyeri dada bukan karena penyakit jantung. Siap dok. Yang khas untuk jantung itu adalah nyeri dadanya di bagian kiri biasanya. Biasanya ya yang secara general yang umum terjadi itu kiri karena anatomi jantung itu memang di bagian kiri ya. Dok. Nah, kemudian dia rasanya tembus ke belakang, menjalar sampai ke lengan gitu ya. Kemudian dia itu diperberat dengan aktivitas gitu. Jadi kalau dia aktivitas atau stres emosional dia sakit. Nah, tapi kalau dibawa istirahat dia enak. Gitu. Jadi kalau ada pasien yang datang, dok nyerinya itu kalau saya baring-baring. Kayaknya bukan ya. Tapi kalau saya pergi jogging itu enak aja sih dok, nggak muncul. Terbalik gitu. Dok ya. Jadi itu nggak khas gitu untuk jantung. Jadi yang khas itu dulu biasanya dipicu dengan aktivitas, kemudian dia akan membaik dengan istirahat gitu. Frekuensi nyerinya dok, apakah lama atau sering-sering muncul bisa dikatakan itu penyakit jantung koroner atau enggak untuk nyeri dada nih dok? Nyeri dada ya. Jadi kalau penyakit jantung koroner yang tadi saya bilang dia masih membaik, berarti dia artinya stabil ya. Nah, frekuensinya itu masih kurang dari 20 menit. Ketika nyeri dadanya sudah akan bertahan lebih dari 20 menit, itu berarti serangan jantung kemungkinan. Ya, jadi sudah bertahan nih nyerinya. Biasanya kok nyerinya hilang-hilang aja sih dok, tapi yang ini tuh lebih dari terus-terus gitu, nggak membaik-baik nih biar saya istirahat. Betul. Nah, sampai disertai keringat dingin, basah tuh sekujur tubuh, ada reaksi mual dan muntah juga. Nah, kadang-kadang pada pasien-pasien yang misalnya penyakit gula atau diabetes mellitus itu dia nggak ngerasain sakit ya, jadi jatuhnya kesesak. Jadi ada orang yang nggak ngerasa nyeri dada, jatuhnya malah sesak nafas atau tidak, misalnya dia sebah, rasanya kayak seperti GERD gitu kayak asam lambung, pengen muntah gitu dok ya. Betul. Kayak gitu. Jadi tadi nyeri dada, sesak nafas juga bisa dok ya. Bisa. Dan mual begah mau muntah gitu dok ya. Sampai yang paling khas untuk serangan jantung biasanya keringat dingin. Keringat dingin. Soalnya nih para pasien biasanya lebih pintar dok ya. Dia datang padahal kalau menurut kita yang pemeriksa kayaknya cuma dispepsia atau mah gitu dok ya. Tapi yakin banget, dokter saya yakin banget dok ini sebelah kiri dok menjalar dok kayak tertekan. Berarti memang itu dok ya gejala untuk penyakit jantung ini dok ya. Betul. Siap dok. Kemudian dok, apakah serangan jantung ini berbahaya dok? Ataukah bisa dokter katakan ini serangan tapi dia bisa pulih lagi kembali seperti semula tanpa diberikan penata laksanaan yang spesifik untuk penyakit jantung koroner dok?
Jadi serangan jantung ini adalah sesuatu bentuk penyakit yang emergensi, mengancam jiwa. Oke, Dok. Ya, jadi bisa dibayangkan otot jantung kita nih tiba-tiba nggak dapat makan. Nah, kalau otot jantung berhenti berdenyut, bagaimana ceritanya? Aduh, iya kan? betul. Jadi ini ada kondisi yang emergensi dan harus dilakukan penata laksanaan dengan segera. Kalau tidak dilakukan ya kemungkinan besar akan terjadi kematian. Gitu. Oke, Dok. Makanya kadang ada yang menyepelekan, Dok, ya, dalam tanda kutip, nyeri dada biasa nih. Saya malah lebih suka sama pasien yang lebih parno, Dok, dibandingkan dengan udah dibawa baring aja, walaupun dia masih merasakan, Dok, ya, itu nyeri dada. Nah, ini pemirsa sehat di rumah harus digarisbawahi jika terjadi tadi serangan yang kata Dokter Vidi jelaskan lebih dari 20 menit, tidak membaik dengan beristirahat, Dok, ya, maka harus ke IGD nggak sih, Dok? Harus. Hukumnya wajib ke IGD ya, karena ini penyakit jantung yang mengancam jiwa gitu. Oke, siap dokter. Gimana, Dok, untuk mendiagnosis tadi Dokter Vidi ada bilang bahwa ada yang stabil. Sebenarnya sudah ada itu plak sumbatannya itu, tapi tidak sampai menyumbat, pecah dan segala macam. Gimana cara Dokter Vidi mendiagnosis bahwa ini suatu penyakit jantung koroner atau bukan? Padahal dia cuma stabil doang tuh plaknya. Oke. Jadi untuk diagnosisnya banyak sekali modalitas yang bisa dilakukan, Dokter Cila ya. Tapi sebagai lini pertamanya atau sebagai screening awal yaitu dengan rekam jantung atau dengan EKG terlebih dahulu. Sehingga kita bisa melihat apakah ada ke arah kecurigaan penyempitan atau tidak. Kalau seandainya disertai dengan gejala dan rekam jantungnya akhirnya normal ya, walaupun ada gejalanya, itu bisa kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Ada yang namanya treadmill test, ada dengan CT scan pembuluh darah jantung atau CT scan koroner, kayak gitu. Jadi yang awal dilakukan itu dengan rekam jantung dulu, kemudian disesuaikan dengan klinis atau gejala pasiennya, gitu. Jadi tidak semerta-merta kita lebih percaya terhadap hasil pemeriksaan ya, gitu. Jadi diagnosis harus keseluruhan. Jadi dia klinisnya bagaimana, kemudian rekam jantungnya bagaimana, kemudian baru kita tentukan yang selanjutnya apakah perlu treadmill kah atau dengan CT scan pembuluh darah koroner, atau bisa juga dengan ehokardiografi atau USG jantung untuk melihat fungsi jantungnya gitu. Apakah ada sudah penurunan pompa jantung dan lain-lain. Misalnya nih, Dok Fit, ada sudah faktor resiko ada nih, merokok, genetik, dan dia kadang-kadang merasakan nyeri dada. Saat di rekam jantung tadi di EKG ternyata kayaknya normal aja. Itu Dokter Vidi biasa nyarankan apa tuh ke pasiennya? Kalau seandainya kita memang pasien dengan rekam jantung normal ya, kemudian apa namanya itu ada nyeri dada yang khas untuk penyakit jantung, itu biasanya kita bisa lakukan treadmill test, ya. Itu yang macam olahraga itu, betul, karena rekaman jantung pada saat beristirahat itu kan saat tidak nyeri dada mungkin. Jadi kita lihat ketika dia beraktivitas, kita picu dengan dia berjalan cepat, apakah terjadi perubahan rekam jantung. Nah, itu dengan treadmill test itu tadi. Banyak, Dok, yang menunjukkan perubahan saat EKG biasa normal, saat treadmill. Oke, Dok. Itu penjelasannya karena sumbatan tadi itu, Dok, ya? Betul. Jadi kalau ketika kita beraktivitas, itu kan secara umum pembuluh darah di tubuh itu akan terjadi lebih mengecil lah, atau vasokonstriksi. Nah, jadi ketika memang sudah ada sumbatan ditambah lagi dengan vasokonstriksi ketika dia beraktivitas, akan terlihat perubahan dari rekam jantungnya gitu. Oke, siap Dokter Vidi. Ini pembahasannya menarik banget. Saya juga sebenarnya banyak pertanyaan nih, Dok, terkait penyakit jantung koroner. Tapi saya izin iklan jeda sebentar dulu, Dok. Oke, siap. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah.
Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain, kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, para pemirsa sehat TVRI yang ada di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Vidya Mayastri Aswad, spesialis jantung dan pembuluh darah, dalam bahasan tema waspadai penyakit jantung koroner. Nah, Dr. Vidi, tadi di sesi 1 udah panjang lebar kita jelasin terkait definisi dan gejalanya. Di sesi kedua ini saya pengen bertanya terkait ininya sih dok, penata laksanaannya. Banyak pasien yang udah takut duluan nih dok waktu serangan, padahal dia udah tahu dok ya itu serangan. Itu sebenarnya apakah langsung dok dioperasi atau langsung dipasang ring atau gimana itu dok? Jadi ini ketika berbicara serangan jantung jadi serangan jantung ini juga ada tipe-tipenya lagi. Apakah penyumbatannya ini tersumbat sempurna, maksudnya total ya, jadi tidak ada benar-benar aliran darah yang bisa lewat, tapi ada juga yang masih ada aliran darahnya gitu. Jadi tersumbat mungkin 90%, bahkan mungkin 97%, yang pasti masih ada aliran ya. Jadi dia parsial sumbatannya. Nah, tentu ini penata laksananya berbeda antara dua ini. Nah, kalau seandainya yang tersumbat total itu memang untuk secara umum sama untuk obat-obatan di awal itu sama, tapi untuk penata laksanaan lanjutan pasang ringnya dan lain-lainnya itu yang sedikit berbeda. Nah, jadi kalau misalnya yang tersumbat total itu memang kalau memasuki kriteria waktu, ada waktunya, nah itu memang harus kita langsung pemasangan ring gitu. Idealnya langsung dipasang ring untuk dibuka. Kalau yang total. Kalau seandainya dia tidak total, itu ada kriterianya lagi. Kapan kita langsung melakukan pemasangan ring, kapan nanti kita tentukan di waktunya untuk berikutnya gitu untuk kateterisasi jantung. Yang pasti semua yang sudah melalui serangan jantung ini itu akan dilakukan kateterisasi jantung. Jadi semuanya itu akan kateterisasi jantung dulu. Nah, kalau seandainya sudah ditemukan memang sumbatan yang menyebabkan daripada serangan jantungnya ini, ya dipasang ring gitu. Nah, tapi ada nanti hasil dari itu, nanti kriteria tertentu, apakah ini sudah tidak bisa dipasang ring nih, lebih baik di bypass aja.
Itu ada kriterianya juga. Dok. Oke, jadi kalau misalnya ternyata sumbatannya banyak, ya atau banyak, total tadi dok ya, 3 pembuluh darah sampai cabang utama dan lain-lain. Nah itu ada kriterianya, akhirnya oh ini lebih baik untuk dioperasi saja gitu. Kita bikin jalan bypass baru. Oke, siap seperti dokter. itu. Jadi tidak langsung untuk penanatasan itu masing-masing punya pertimbangannya. Betul ya, sekali. Belum tentu dia udah tahu serangan jantung tiba-tiba lu harus pasang ring atau operasi, belum tentu dok ya. Pertimbangan kembali lagi ke DPJ, ke dokter penanggung jawabnya dok ya. Betul. Tapi kalau yang serangan jantung yang total itu tadi memang harus langsung masuk ke cath lab. Kalau yang total tadi itu ya. Oke, siap dok. Tadi dokter Vidi juga bahas terkait pembuluh darah jantung. Emang berapa biji sih dok pembuluh darah jantung yang harus pemirsa sehat tahu nih dok? Oke, jadi kalau untuk pembuluh darah jantung itu utamanya ada cabang kanan dan kiri ya. Kalau yang kiri itu cabang utama ada 1 yang bercabang menjadi 2. Nah kalau yang kiri itu ada 1. Yang kanan ada 1. Jadi yang kiri itu cabang utama bercabang 2, kemudian yang kanan ada 1. Jadi ada 3. Ada 3 dok. Ditambah dengan 1 cabang utama yang kiri. Oke, siap dokter. Kemudian tadi saya tertarik dengan kateterisasi. Ini banyak juga pasien bertanya, kateterisasi ini apa sih dok? Dioperasi kah atau jantungnya dibuka atau gimana sih dok? Itu gimana dok proses kateterisasi ini dok? Menarik ya pertanyaannya ya. Banyak soalnya nggak mau kan dok ke tempat dilakukan kateterisasi karena pikirnya wah dioperasi kah ini dibuka atau gimana? Ini penonton di rumah pasti langsung ngomong, benar dokter Cira, benar ya? Iya, benar. Mewakili pertanyaan benar dok. Di rumah ini. Jadi kalau untuk kateterisasi itu bukan operasi ya, bukan operasi. Jadi dia hanya dibius lokal saja di tangan, kalau nggak bisa ya di pembuluh darah paha gitu. Nanti prosesnya pasien tetap sadar, itu nanti kateternya atau selangnya yang sekecil pembuluh darah itu masuk lewat akses tangan itu tadi ataupun lewat paha, kemudian masuk sampai ke pembuluh darah jantung. Setelah itu dimasukkan obat, disemprot obat. Nah itu kegunaan obatnya apa? Untuk memberi warna pada pembuluh darahnya, sehingga ketika difoto kelihatan loh itu pembuluh darahnya kan. Di tangan sebelah mana dok? Di paha sebelah mana dok dipasangnya apa? Bisa di mana saja. Kayak pasang infus dok. Kayak pasang infus. Tapi biusnya bius lokal dok ya? Bius lokal. Alat apa dok itu yang dimasukin dok tadi? Seperti namanya kateterisasi, berarti kateter ya. Kateter dok ya, semacam selang kecil. Betul, selang kecil, sekecil pembuluh darah itu tadi. Tadi kalau nggak di tangan, lewat paha juga dok ya. Bukan dibuka kan dok pahanya, cuma dimasukin lewat pembuluh darah tadi dok ya. Oke, siap dokter. Nah, apakah beda dok kateterisasi ini dengan pasang ring yang tadi kita sempat bahas dok ya? Apakah satu tindakan atau beda tindakan ini dok? Kalau untuk kateterisasi itu adalah sebuah tindakan diagnostik. Jadi untuk menilai. Jadi kalau tadi di awal ya kita kembali sedikit, kita sudah bicara tentang treadmill, tentang EKG, CT scan, itu semua hanya untuk diagnosis awal ya. Diagnosis pastinya itu hanya dengan kateter jantung ini tadi. Jadi benar-benar kelihatannya betul ada sumbatankah di mana, itu hanya dengan kateterisasi jantung gitu. Jadi diagnosis pastinya. Nah, setelah kita lihat gitu, barulah itu dipasang ring kalau memang sumbatan tersebut bermakna. Jadi sumbatannya itu lebih dari 70%. Nah, itu pada cabang kemudian dipangkal 50%. Nah, itu baru indikasi untuk dipasang ring. Nah, prosedurnya apakah berbeda dok? Di satu waktu itu bisa, ya. Jadi akses yang digunakan pun sama, lewat pembuluh darah juga. Jadi tidak dioperasi, pemasangan ring itu lewat pembuluh darah juga. Jadi jangan dibayangkan ring atau cincinnya itu besar gitu, enggak ya? Kayak cincin enggak dok ya, bukan cincin yang kita pakai dok ya, bukan. Bahasa saya pasang ring. Iya betul. Tapi segede apa dok emang ring yang dipasang itu? Sebesar pembuluh darah. Sebesar pembuluh darah. Iya, jadi kecil sekali. Jadi dia masuknya lewat pembuluh darah tangan ataupun paha, tergantung aksesnya yang mana tadi. Tapi tadi itu tujuannya ke pembuluh darah yang tersumbat jantung. tadi. Itu mekanismenya gimana dok? Ring itu menyelamatkan pembuluh darah tadi yang sudah tersumbat. Jadi dia menyelamatkan. Jadi ring yang dipasang itu bukan untuk menyembuhkan pembuluh darah atau dinding pembuluh darah yang sudah rusak, bukan ya. Jadi dia membuka saja sumbatan yang disebabkan oleh pembuluh darah yang rusak. Yang rusak itu ya memang sudah rusak, tidak akan kembali lagi untuk menjadi baik atau sehat kembali dinding pembuluh darahnya. Jadi dia yang menyumbat itu dibuka sumbatannya gitu. Tapi yang sudah rusak itu ya tetap ada
Oke, berarti sebenarnya ring ini cuman buat pelapis ya istilahnya. Betul, melapisi aja, membuka aja. Oke, tapi yang plak-plaknya tuh ya tetap mungkin rusak, pikiran pemirsa sehat di rumah ini, cincin ini ngeruk-ngeruk kali dok, ngeruk-ngeruk sembatannya enggak dok ya. Dia jadi, cuman membuka tadi itu dok ya, kesehatan ada yang nyempit tadi dibuka sama ring ini ya. Betul. Oke dokter, menarik ini tentang ringnya. Jadi bukan cincin segede gaban yang biasa kita pakai dok ya, justru lebih kecil ya dari disesuaikan dengan pembuluh darahnya tadi itu dok. Sesuai dengan kaliber pembuluh darah. Oke, untuk pemasangan ring sendiri nih dok, tadi setelah dokter jelasin sumbatan-sumbatan berapa persen kriterianya, emang berapa banyak dok yang paling banyak yang dokter temukan yang bisa dipasang di pembuluh darah jantung tadi dok akibat penyakit jantung koroner ini? Banyak ya, kalau misalnya kita nggak usah sebut itu, tapi sampai cukup banyak. Tapi kalau dirasa memang pembuluh darah yang tersumbat itu sudah sangat panjang, itu kan pembuluh darah panjang, iya dok. Sudah sangat panjang, dibutuhkan ring mungkin sangat banyak gitu kan. Jadi itu kan nanti dilihat anatomi dari pembuluh darahnya, apakah memang masih layak untuk dipasang ring atau sebenarnya memang pasien ini lebih baik di bypass saja. Gitu, iya betul. Soalnya ada pasien-pasien yang kadang bilang saya sudah dipasang 8 ring nih dok, Betul. 3 ring nih dok. Bahkan ada persepsi bahwa kalau udah dipasang 1 ring itu akan dipasang terus ring-ring selanjutnya. Apakah itu betul dok Fit? Jadi untuk dipasang ring selanjutnya, berarti kan kalau logikanya akan dipasang lagi, berarti sumbatannya banyak ya, di banyak tempat ya, di banyak tempat seperti itu. Nah itu pasti pertimbangan dari dokter yang mengerjakan maupun pasien sendiri. Mungkin awalnya sudah disarankan mungkin untuk tapi nggak mau ya biasanya dok ya, dilakukan operasi misalnya, tapi ternyata pasiennya menolak karena banyak pasien yang takut untuk melakukan operasi. Jadi bayanginnya serem soalnya dok. Jadi menolak seperti itu. Jadi di kondisi itu harus pertimbangan antara dokter dan pasiennya sih kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya pemasangan ring itu jangan sampai dianggap oh saya udah sembuh nih, udah dipasang ring. Padahal sebenarnya dibutuhkan komitmen gitu setelah pemasangan ring itu, gitu bahwa dia akan minum obat seumur hidup karena ring itu kan tidak untuk tidak untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan dari pembuluh darah yang sudah rusak itu. Nah, apakah di dalam ring yang sudah terpasang itu tidak akan ada sumbatan lagi? Oh, nggak begitu ya. Jadi tetap bisa dok nyumbat ya di ringnya tadi ya. Oke. Jadi harus komitmen. Jadi apakah itu yang tadi saya nggak tahu ya, konsep pemasangan yang dengan ring jumlah yang disebutkan tadi itu. Nah itu pasti ada pertimbangannya. Dari gitu. dokter jantungnya dok ya. Oke dok, sebenarnya cuman pasang ring kah dok sama operasi tadi? Apakah masih ada tempat untuk obat-obat minum dok untuk penyakit jantung koroner ini? Oke, kalau untuk penyakit jantung koroner apalagi yang dia bersifat stabil, itu kita usahakan dulu untuk optimal medical therapy. Ya, jadi kita berikan obat-obatan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu harus langsung pemasangan ring atau kateterisasi jantung ya. Nah, itu kita berikan obat-obatan dulu, obat-obatan secara maksimal. Kalau misalnya tidak menimbulkan gejala dengan obat ternyata pasien masih aktivitas baik gitu, tidak ada keluhan kembali, nah itu mungkin tidak perlu sampai pemasangan ring gitu. Jadi kapan kita lakukan pemasangan ring? Apabila ada keluhan, sudah optimal nih terapinya, udah banyak, udah dosis maksimal masih sakit, oke, boleh kita langsung ke koroner angiografi, atau dia dengan memang faktor resiko yang sangat tinggi gitu, misalnya ada DM, hipertensi, dengan nyeri dada yang terus-menerus, nah itu juga bisa kita lakukan kateterisasi jantung. Kemudian misalnya dia aktivitas sedikit aja udah nyeri dadanya, kan biasanya harus aktivitas yang agak berat ya baru nyeri. Nah ini, aduh dok sedikit aja udah sakit gitu ya. Nah itu juga bisa langsung kita lakukan kateterisasi jantung. Oke dok, untuk kateterisasi sendiri persiapannya ada yang khusus nggak sih dok saat dokter menyarankan untuk kateterisasi tadi? Ada persiapan nggak yang harus disiapkan oleh pasiennya sendiri? Persiapan khususnya, untuk persiapan khususnya sebenarnya nggak ada yang khusus ya, paling fungsi ginjal karena kita pakai obat untuk memasukkan memberi warna tadi itu kan butuh kontras namanya obat. Nah itu harus fungsi ginjalnya ada nilainya yang dalam kondisi normal juga dok ya. Apakah ada makanan yang nggak boleh dulu makan itu kalau sebelum kateter? Itu ada nggak dok makanan yang harus dihindari?
Kalau ini kan kita berbicara penyakit jantung, ini masalah makanan. Jadi bukan karena dia mau pasang ring atau kateter, kemudian makanannya baru diperbaiki atau dilarang gitu. Jadi setelah pasien itu terdiagnosis, itu udah pasti pola makannya harus diatur ya. Ya walaupun bukan dengan penyakit jantung seperti kita yang sehat-sehat ini kan juga. Coba kolesterolnya tinggi dok ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk pencegahan, ini saya langsung bahas ke pencegahan dok. Makanan apa dok yang harus dihindari oleh pasien-pasien ini yang punya faktor resiko untuk penyakit jantung koroner dok? Kalau untuk makanan, pencegahannya ya, pencegahan untuk makanannya. Makanannya itu yang, kalau saya sering tuh, pasien yang mungkin ada pasien saya nonton di rumah, itu pasti sering tanya, dok makanannya apa? Pasti saya bilang, nggak boleh yang enak-enak. Aduh, susah nih dok. Susah ya. Susah nih dok, kalau bukan enak-enak, saya pun susah nih. Jadi nggak boleh makan enak-enak. Itu maksudnya apa? Berarti garamnya nggak boleh banyak, ya kan? Kita batasi paling tidak 1,5 sendok teh lah dalam sehari. Garam dikurangin, kemudian gula dikurangin, terutama yang sudah punya diabetes ya, kencing manis. Kemudian yang tinggi lemak, gorengan, gimana dokter Cila? Suka ya? Suka banget dok. Nasi padang gimana? Suka banget dok. Oh, coto Makassar ya dok? Coto Makassar lebih-lebih lagi dok. Itu nggak boleh atau boleh deh, cuma dikurangin dikit. Aduh, pakai nego lagi gue. Itu memang nggak boleh dok, seterusnya atau gimana dok? Jadi kalau untuk pasien sering bertanya, dok, jadi saya nggak boleh ya makan gitu ya. Kalau saya itu boleh, tapi ya cukup mencicipi, jangan habis satu mangkok gitu ya. Aduh, mangkok jumbo lagi dok ya. Karena sebenarnya pola-pola makan kita ini nantinya akan kita lakukan pemeriksaan ya kan, kita periksa kolesterol secara berkala, gula darah secara berkala. Nah itu nanti ada target yang kita mau capai. Nah setelah dilihat nilai-nilai hasil laboratorium, baru kita bisa kita ingat-ingat makan apa nih gitu kan ya. Jadi makan apa ya? Jadi kolesterolnya apa. Jadi kalau seandainya mau cicipi boleh silahkan gitu kan. Jadi sekedar mencicipi saja, bukan makan dihabiskan. Dan kita tetap punya kontrol gitu, kontrol untuk laboratorium kolesterol dan gula darah secara berkala. Karena ada target yang kita mau. Harus ada komitmen itu juga ya dok ya, bahwa kalau Anda sudah terdiagnosis penyakit jantung koroner ya mau nggak mau kurangin tuh makanan enak-enak ya dok ya. Jadi soalnya ngeri serangan jantung dok ya. Tambah mungkin perbanyak sayur dan buah ya. Siap dokter Vidi. Untuk pencegahan tadi emang selain makanan ada lagi nggak dok yang harus kurangi merokok mungkin dok ya, yang nomor satu ya, selain itu ada lagi nggak dok? Kalau seandainya pencegahan, ini kan pencegahan ada yang primer ada yang sekunder ya. Kalau primer ya kita belum punya penyakit ya, kayak kita gini ya, kita pencegahan primer. Tapi kalau yang sudah punya penyakit, supaya tidak serangan jantung lagi, yang sekundernya ya berarti harus pola makan tadi ya. Kemudian tekanan darah harus terkontrol. Kemudian gula darah harus terkontrol, kolesterol harus terkontrol. Itu semua ada nilainya ya. Kemudian merokok bukan dikurangin ya, berhenti merokok. Kemudian harus ada aktivitas fisik, tetap harus berolahraga sesuai takarannya. Kemudian kelola stres. Jadi stresnya harus bisa dikendalikan, mungkin dengan berlibur, healing dok dengan ya. Healing. Oke dok. Kemudian selain itu juga harus tidur cukup sih. Istirahat yang cukup. Siap dokter Vidi. Kapan dok kita harus ke dokter jantung nih untuk sekedar ngecek bener nggak sih feelingku ini, aku nih ada serangan jantung atau gimana gitu dok? Iya. Tadi kan sudah banyak faktor resiko yang sudah saya paparkan ya. Mungkin pemirsa di rumah, Bapak Ibu bisa kira-kira di list lah, menconteng kira-kira saya punya yang mana nih gitu ya. Misalnya laki-laki sudah 50 tahun nih, di atas 40, udah conteng satu nih. Gitu. Pertama dok ya. Saya merokok nih, conteng satu lagi ya kan. Nah itu udah mulai ada beberapa yang kita punya faktor resikonya, ditambah mungkin ya bener saya kok sering-sering nggak nyaman di dada gitu, nyeri dada, itu mungkin bisa untuk periksa ke dokter kayak gitu. Siap dokter Vidi. Makin menarik dok ya di sesi kedua. Cuman saya izin lagi jeda iklan sebentar dulu dok. Pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.
Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Oke, pemirsa saya TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Vidya Mayastri Aswad, spesialis jantung dan pembuluh darah, dalam bahasan topik waspadai penyakit jantung koroner. Nah, Dr. Vidi tadi udah banyak kita bahas di sesi 1 dan sesi 2. Di sesi ketiga ini dok, nanti saya izin mau meminta klarifikasi dokter untuk pernyataan-pernyataan yang sudah saya kumpulkan baik dari netizen ataupun teman-teman terdekat terkait topik kita kali ini. Kita akan membahasnya dok dalam topik mitos atau fakta. Oke, siap Dokter Vidi. Ini saya sudah menyediakan 2 properti dok. Wah, kayak main game nanti dok ya. Ada mitos dan fakta. Setiap pernyataan yang saya ucapkan nanti Dokter Vidi kasih statement apa ini mitos atau fakta dok ya. Oke dok, siap dokter. Pernyataan pertama, nyeri dada hanya bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, mitos. Kenapa tuh dok mitosnya? Oke, mitosnya jadi nyeri dada ini adalah apa ya, gejala universal ya, maksudnya kayak banyak sekali, tidak hanya penyakit jantung. Organ di situ pun yang berdekatan banyak, mulai dari paru, bisa dari penyakit paru juga, kemudian bisa dari paling sering itu mah. Dengan GERD itu yang paling sering, yang disalahartikan sebagai nyeri dada karena jantung. Kemudian apalagi di sini daerah muskuloskeletal ya, jadi mulai dari kulit, dari tulang, dari otot itu bisa semuanya menyebabkan nyeri dada juga. Kadang-kadang ada yang pernah dengar herpes ya. Nah itu kan yang kayap dok ya. Betul. Apa cacar api ya? Ya, cacar api awamnya. Ya itu. Jadi itu kan bisa menyebabkan nyeri dada juga yang sangat nyeri katanya ya. Nah itu juga bisa disalahartikan sebagai nyeri dada akibat jantung. Atau mungkin hanya psikosomatis. Jadi kali ya betul. Jadi
nyeri akibat stresor kayak gitu ya. Oke dokter, mungkin bisa diulang lagi nih dok. Apa aja sih dok karakteristik nyeri dada khas penyakit jantung koroner tadi dok? Ya, jadi untuk nyeri dada karena penyakit jantung koroner itu adalah nyeri dada yang khas itu yang di sebelah kiri, walaupun kadang-kadang juga bisa di tengah, di punggung. Yang pasti dia lebih khasnya di sebelah kiri. Oke, kemudian siap, yang paling khas dia tidak bisa ditunjuk. Mau ditunjuk di mana, nggak tahu. Bingung gitu, ya? nggak bisa menentukan gitu. Tapi kalau seandainya ditanya nyeri dadanya di mana, tapi masih bisa menunjuk dengan satu jari, itu artinya adalah kemungkinan bukan ya. Oke. Jadi nyeri dadanya juga dia bersifat menjalar, dia ke lengan kiri atau ke rahang. Kemudian itu tadi khasnya dipicu oleh aktivitas baik ketika istirahat. Gitu. Oke, siap dokter Vidi. Jadi ada kecerahan lah ya terkait nyeri dada ini tadi dok ya. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Wanita tidak beresiko mengidap penyakit jantung koroner, mitos atau fakta dok? Mitos lagi dok. Gimana nih dok penjelasannya dok? Jadi antara laki-laki dan wanita itu sama ya, bisa terjadi penyakit jantung juga. Walaupun secara data itu memang laki-laki lebih beresiko untuk kejadian penyakit jantung, tetapi wanita juga bisa. Oke, siap dokter. Karena mungkin yang dilihat hanya lelaki yang biasanya konsultasi ke jantung lebih banyak dok, ya. Betul. Oke, siap mungkin dokter. karena faktor merokok yang tadi dok. kembali ke merokok tadi ya. Oke, siap dokter Vidi. Pernyataan selanjutnya dok. Gejala penyakit jantung koroner berbeda pada pria dan wanita, mitos atau fakta dok? Mitos lagi dok ya. Kenapa tuh dok? Jadi gejalanya sama ya pemirsa ya. Jadi baik perempuan maupun laki-laki, gejala yang ditimbulkan akibat daripada penyakit jantung koroner itu sama, tidak ada bedanya. Tadi nyeri dada, sesak napas, keringat dingin tadi dok ya? Iya, itu kalau jatuh ke serangan jantung ya. Tapi kalau nyeri dada tadi bisa juga yang stabil tadi dok ya? Oke, siap dokter Vidi. Selanjutnya, penderita penyakit jantung koroner tidak boleh mengedan, mitos atau fakta dok? Fakta. Ini fakta. Kenapa tuh dok hubungannya mengedan? Jauh banget dok ya mengedan dengan jantung sendiri. Iya. Jadi memang pada pasien-pasien dengan penyakit jantung itu akan kita edukasi untuk tidak mengedan ya. Karena kenapa? Dengan mengedan itu akan terjadi perubahan secara tiba-tiba terhadap tekanan darah maupun denyut jantung. Gitu. Karena pengaruh tekanan itu tadi menyebabkan tekanan darah yang tiba-tiba meningkat, kemudian denyut jantung juga dipengaruhi kayak gitu. Jadi akan bisa terjadi apa setelah itu? Bisa terjadi sesak nafas hebat yang memberat secara tiba-tiba, kemudian bisa terjadi gangguan irama jantung yang fatal atau bisa sampai kehilangan kesadaran. Gitu. Padahal cuma ngedan doang dong, nggak boleh. Betul, nggak boleh ya. Oke, siap dok. Tapi kalau sudah terdiagnosis penyakit jantung koroner tadi dok ya, nanti pada pemirsa set di rumah takut dok ngedan dok. Harus ada dulu penyakit jantung koroner ya. Oke, dokter Vidi selanjutnya, olahraga dapat memperburuk kondisi jantung setelah mengalami serangan jantung, mitos atau fakta dok? Antara mitos bisa sama fakta dua-duanya ya? Boleh dok, boleh ya. Oke, mitosnya kenapa, faktanya kenapa dok? Oke, antara mitos dan fakta. Faktanya adalah begini, olahraga apa dulu gitu yang dilakukan setelah penyakit jantung tersebut. Apakah dia olahraga yang kompetitif ataukah bukan? Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung itu kadang-kadang takut untuk berolahraga lagi. Itu adalah persepsi yang salah. Jadi orang yang sudah mengalami kejadian penyakit jantung justru harus ada olahraga. Olahraga yang seperti apa itu yang harus ditentukan oleh dokter jantungnya. Harus dinilai dia bisa berapa kekuatannya ya dalam hitungan METS kalau kita bilang. Nah, itu akan ditentukan oleh dokter jantungnya. Jadi dengan intensitas denyut jantung yang berapa itu juga akan ditentukan. Karena kenapa? Jantung itu harus terus kita latih. Jadi dia harus dilatih. Jadi bukan berarti sudah punya penyakit jantung kemudian dia tidak mau olahraga lagi. Justru itu tidak akan melatih jantungnya. Nah, untuk memperbaiki kualitas hidup pasien tersebut, kita harus latih jantungnya dengan peresepan olahraga yang sesuai. Ada juga dok ya? Ada, resep olahraga. benar. Apa tuh dok contohnya? Benar. Apa itu dok contohnya? Apakah jalan berapa menit atau berenang atau gimana gitu dok? Jadi olahraga yang paling baik untuk pasien jantung itu adalah dengan berjalan kaki. Siap berjalan dok. kaki, bersepeda, jogging itu bagus ya. Tapi
ada yang harus kita nilai gitu, yang nanti intensitas olahraganya apakah dia pakai yang moderate atau yang intensitas ringan kayak gitu. Tapi pasien-pasien ini perlu diingat tidak boleh lagi olahraga yang kompetitif. Oke, kompetitif ini maksudnya micu adrenalin kali dok ya, lomba lari. Jadi jangan sampai jalan memang bagus untuk olahraga. Tapi lomba-lombaan yang mana duluan sampai gitu dok, itu nggak boleh. Oke, tapi intinya juga tetap harus dilakukan kontrol kepada dokter jantungnya dok ya. Betul, karena peresepan olahraga tiap orang itu berbeda-beda. Oke, siap dokter. Oke dok, selanjutnya dok, orang kurus tidak beresiko terkena penyakit jantung koroner. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke dok, kenapa tuh dok mitosnya? Kembali lagi kepada faktor resiko tadi ya. Jadi orang yang kurus itu belum tentu tidak memiliki faktor resiko lainnya. Memang salah satu faktor resiko penyakit jantung itu adalah obesitas atau kegemukan. Nah, tapi apakah faktor resiko itu berdiri sendiri? Kan tidak. Tadi saya sudah sebut banyak sekali ya faktor resikonya. Jadi orang yang kurus belum tentu tidak punya faktor resiko lainnya selain obesitas. Oke, siap dok. Mitos ya. Jadi jangan berharap kalau body Anda kurus Anda tidak bisa kena serangan jantung dok ya. Iya, benar dok. Oke dok. Selanjutnya dok, stres dapat memicu serangan jantung. Mitos atau fakta dok? Fakta. Oke, kenapa tuh dok? Kok serem banget ya stres ini dok ya? Kenapa tuh dok? Iya benar. Jadi kalau stres itu tentu kalau kita stres itu akan tekanan darah akan lebih naik. Oke, kemudian denyut jantung akan berdenyut lebih cepat. Kemudian dari penelitian juga dibilang stres itu bisa memicu faktor-faktor inflamasi. Jadi akan memperberat kerja daripada jantung lah ya. Jadi ujung-ujungnya bisa serangan jantung dok. Betul. Ya. Jadi nggak boleh karena makanya faktor apa namanya untuk pengendalian faktor resiko atau pencegahan sekundernya ataupun primer yaitu adalah kelola stres kan. Oke, siap dokter Vidi. Nih satu lagi dok, ini saya rasa patut untuk kita bahas nih dok, karena banyak kan juga yang berpikir bahwa kebanyakan serangan jantung dialami pada pagi hari. Mitos atau fakta dok? Fakta. Oke, kenapa tuh dok? Kok serem banget ya di pagi hari dok? Iya, jadi di pagi hari dikatakan kenapa fakta ya, walaupun memang bisa terjadi kapan saja ya, misalnya dari sedang beraktivitas berat atau olahraga berat, tapi dari penelitian itu memang banyak terjadiannya pagi hari. Kenapa? Ada yang namanya blood surge, jadi dia tekanan darah begitu tinggi di pagi hari, jadi dia mengikuti irama sirkadian jantung. Irama sirkadian tubuh maksudnya ya, kan kita kan punya irama ya, irama tubuh, metabolisme tubuh seperti itu. Nah di pagi hari itu tekanan jantung itu biasanya mencapai puncaknya, kayak gitu, dan dipengaruhi faktor-faktor lain juga sih. Ada yang mempengaruhi katanya kekentalan darah lah dan lain-lain. Tapi yang lebih teori yang paling utama itu tadi sih, tekanan darah itu paling meningkat di pagi Berarti hari. Fakta ya dok ya. Oke, siap dokter Vidi, ini sudah tidak terasa sudah 60 menit nih dok kita bahas terkait tadi penyakit jantung koroner. Mungkin dok sebagai closing statement ada nggak dari dokter Vidi sendiri ajakan untuk para pemirsa sehat TVRI di rumah dalam bahasan tema kita waspadai penyakit jantung koroner dok? Silahkan dok. Oke, iya. Jadi terima kasih kepada TVRI ini udah mengundang saya pada hari ini untuk membahas tentang penyakit jantung koroner. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini pemirsa-pemirsa di rumah sudah mulai melihat faktor resiko apa saja yang dipunya, kemudian apakah gejala itu saya rasakan seperti yang dipaparkan. Kalau memang ternyata ada, jangan pernah takut untuk berobat, karena segala sesuatu yang dilakukan lebih awal itu lebih baik, pencegahan itu lebih baik ya kan, daripada mengobati. Jangan sampai sudah jatuh ke kondisi serangan jantung itu baru menyesal di belakang. Jadi jangan pernah takut untuk berobat, dan mari bersama-sama untuk menjaga jantung kita agar tetap sehat. Oke, terima kasih dokter Vidya, terima kasih atas kesempatannya dok ke TVRI. Mungkin dok kalau ada pemirsa sehat TVRI yang ingin konsultasi lebih lanjut ke dokter Vidya prakteknya di mana dok? Oke, saya ada di Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani, itu Senin sampai Jumat, kemudian untuk polinya di hari Rabu, kemudian bisa juga di Klinik Utama Rahmi di Jalan Sirat Salman, itu setiap sore, dan di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Oke, siap dokter Vidya. Sekali lagi terima kasih banyak nih dok atas kesempatannya.
kesehatannya hari ini. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, tidak terasa kita sudah 60 menit membersamai di ruang program kesehatan. Pesan sehat Dr. Cila kali ini adalah kenali faktor resiko dan gejala dari penyakit jantung koroner agar bisa mewaspadai serangan jantung yang mengancam jiwa. Terima kasih kepada para pemirsa sehat di rumah. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol.